Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama kami. Ini ada tema yang lebih menarik seputar merawat budaya negeri, hilangkan diskriminasi. Nah, pada kesempatan kali ini tentunya kami nggak sendiri juga, ditemani dengan Bung Yoki selaku dari Ketua Karang Taruna Kabupaten Temanggung. Yes! Sudah dapat kita ketahui bersama bahwa masyarakat Indonesia termasuk ke dalam masyarakat multikultural. Keberagaman bangsa Indonesia ini dapat kita lihat baik itu dari segi perbedaan suku, ras, agama, budaya, tradisi, adat istiadat, dan masih banyak lagi. Kemajemukan bangsa Indonesia ini diibaratkan seperti dua mata koin. Di satu sisi memberikan peluang dan banyak kesempatan, namun di sisi lain ada kalanya dapat menimbulkan perpecahan dan juga pertengkaran. Terkadang perbedaan itu dapat menimbulkan konflik karena adanya unsur diskriminasi. Tahu nggak sih, kalau pada tanggal 21 Maret diperingati sebagai Hari Penghapusan Diskriminasi Sedunia. Kira-kira kenapa ya bisa dikatakan begitu? Terdapat sebuah tragedi di Afrika Selatan, di mana pada tanggal 21 Maret tersebut, para polisi melepaskan tembakannya kepada sejumlah etnis karena kebijakan politik yang membedakan antara ras, agama, dan juga status sosial. Untuk lebih memahami terkait dengan perkara keberagaman ini, mari kita eksplorasi lebih lanjut bersama dengan Bapak Yoki. Yes! Baik, langsung saja untuk sesi pertanyaan pertama bisa dimulai dengan Mbak Sari, silahkan. Ya, jadi sebelumnya terima kasih ya Pak, ini sudah meluangkan waktunya untuk kami berwawancara. Langsung saja untuk pertanyaan yang pertama, bagaimanakah pandangan Bung terkait dengan keberagaman budaya sebagai bentuk dari kearifan lokal Indonesia? Keberagaman budaya itu kan sebagai salah satu identitas yang ada di Indonesia. Jadi Indonesia ini memang menurut saya sangat luar biasa. Dari perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan budaya pun masyarakatnya masih bisa dipersatukan. Dan ini ada sesuatu yang mengikat sebuah kultur masyarakat yang berbeda-beda ini diikat oleh sebuah ideologi, yaitu Pancasila. Sebab kalau tidak ada Pancasila, mungkin dengan ideologi yang lain saya kurang tahu apakah nanti masyarakatnya ini hanya akan mereka menyatu pada suku-suku masing-masing, atau juga masih bisa dipersatukan seperti ini. Dari perjalanan semenjak terbentuknya negara Indonesia ini sampai saat ini kan kita masih bisa dipersatukan antara budaya, suku, agama, ras, ataupun perbedaan-perbedaan yang lain. Bahkan kita saat ini nyaman sekali ketika kita sedang bersama teman-teman kita yang berasal dari suku yang berbeda, dari wilayah yang berbeda, dari pulau yang berbeda, tapi teman-teman semuanya masih merasa nyaman. Kalau yang membuat perpecahan itu kan hanya ada sesuatu yang mencoba untuk menghembuskan narasi-narasi yang lebih fanatik pada kelompoknya masing-masing. Ini sebenarnya yang menimbulkan perpecahan. Kalau segala sesuatu bisa disikapi dan dihadapi secara dewasa, lebih dewasa, dan kita lebih bisa memanusiakan manusia, saya kira tidak akan pernah terjadi sebuah permasalahan. Ini kan wujud dari keberagaman budaya tiap daerah kan beda-beda. Yeah. Nah, kira-kira di Desa Tegowanu ini apakah ada kebudayaan lokal yang khas? Misalnya dari seni pertunjukan atau apa yang bisa kami gali lebih dalam? Iya, terima kasih. Ini terkhusus spesifik di Desa Tegowanu ini. Seni pertunjukan atau tarian terkhusus di Desa Tegowanu ini ada yang namanya seni tari gadis Tegowanu. Tari gadis Tegowanu ini dulu pernah diperagakan oleh Didi Ninitowo. Didi Ninitowo itu bintang televisi TVRI zaman dulu. Ya, saya kira panjenengan belum lahir itu sudah ada tarian itu. Nah, kemudian itu pernah dilestarikan oleh pemerintah Desa Tegowanu dan juga
sering dipertunjukkan dalam satu event-event tertentu. Kemudian didukung dengan tarian lele truno atau truno lele, saya lupa ya, lele truno seperti itu. Nah, ini diadopsi dari sebuah cerita masyarakat terkait dengan lele truno ini secara mistis kemudian dijadikan sebuah tarian. Nilai-nilai seni budaya, upaya apa yang bisa dilakukan untuk menjaga perwujudan dari budaya lokal ini agar tidak terkikis oleh zaman? Yang pertama, kita harus konsisten dari masyarakatnya itu sendiri. Kita sebagai warga negara Indonesia yang memiliki keberagaman budaya ini harus siap untuk mempertahankan budaya yang kita miliki. Karena kalau tidak kita pertahankan, nanti akan terkikis. Terkikis itu bukan kemudian ono sing nakali kemudian diakali, enggak. Tapi karena kita sendiri yang tidak lagi punya minat untuk melestarikan itu. Melestarikan itu satu, anak-anak sekarang, generasi sekarang harus berusaha untuk mempelajari tentang alur cerita pewayangan. Yang kedua, mengenali tokoh-tokoh wayang. Ini anak SD, anak MI saja kan sudah dikenalkan. Ada Petruk, Gareng, kemudian Gatot Kaca, Werkudara, terus Pandhawa Lima dan lain sebagainya, itu sudah dikenalkan, tapi banyak yang tidak mudeng dengan alurnya gitu, karena memang zamannya sudah berbeda. Nah, untuk membantu itu, saya berharap nanti ada konten kreator yang membuat cerita film wayang, mungkin dibuat seperti animasi atau apa, ini biar anak-anak sekarang juga bisa memahami alur cerita itu. Kalau tidak dibantu dan seperti itu, anak-anak nggak tertarik. Nah, dengan animasi, dengan model-model ya, pokoknya ala-ala kekinian. Ya, kita tidak merubah originalitas atau keaslian wayang kulit, tapi ini hanya untuk membantu memberikan edukasi kepada generasi kita. Itu menurut saya seperti itu. Lagi masih terkait dengan keberagaman yang seringkali menjadi bahan perdebatan, bahan untuk konflik dan permusuhan dan lain sebagainya. Bisa juga terkait dengan isu perbedaan agama, suku, ras, adat istiadat dan lain sebagainya. Nah, di desa ini sendiri pun apakah pernah terjadi konflik akibat perbedaan tersebut? Kalau sejauh ini saya belum begitu melihat bentuk-bentuk permusuhan atau ketidaknyamanan hanya dikarenakan oleh perbedaan itu. Ya, alhamdulillah masing-masing masyarakat bisa menerima perbedaan yang ada diri masing-masing dan orang lain. Kita itu hidup kan sedang belajar sebenarnya, apalagi teman-teman ini berorganisasi baik di sekolah, di masyarakat, ini kan kita ini sedang belajar berusaha bagaimana caranya agar kita bisa menerima perbedaan yang ada pada orang lain, dan bagaimana caranya agar orang lain juga mau menerima perbedaan yang ada pada diri kita. Nah, ini kita belajar. Tapi kalau di sini yang saya lihat belum, misalkan antara kulit hitam, kulit putih, kulit sawo matang, kulit kuning langsat dan lain sebagainya tidak pernah dipersoalkan. Kemudian agama di sini juga ada beberapa agama yang ada, apalagi di Kaloran ini kan justru dari perbedaan itu ini menambah kerekatan persaudaraan atau persahabatan antara satu dengan yang lain. Tapi kalau di luar sana, di berita atau di kota yang lain atau di suatu wilayah, itu memang kami sering mendengarkan konflik-konflik yang dipicu oleh fanatisme pada narasi-narasi fanatisme kelompok, yang dipicu oleh narasi-narasi fanatisme kelompok. Dan diskriminasi itu justru muncul bukan dari pemerintah, bukan dari kebijakan pemerintah, tapi dari kelompok masyarakat itu. Menurut saya, kan ada ini salah satu agama
di Indonesia ini yang ketika mau mendirikan tempat ibadah ini dengan gampang, dengan mudah, dan di tiap desa ada, di tiap dusun ada, bahkan di RW saja ada, dan itu gampang, ngurusnya gampang, administrasinya gampang, bahkan support dari pemerintah memberikan stimulan juga tidak tanggung-tanggung, tidak sedikit. Tapi juga ada salah satu agama yang sangat sulit untuk mendirikan tempat ibadah karena ditentang oleh orang-orang yang berbeda agama dari sekelilingnya. Nah, diskriminasi itu justru menurut saya muncul dari lingkungan masyarakat, bukan kebijakan pemerintah. Gitu. Nah, kalau di Teguano, alhamdulillah ya tentrem dan tidak mempersoalkan itu. Masyarakatnya juga rukun meskipun dengan agama yang berbeda, mungkin kesibukan kesehariannya juga berbeda-beda. Tapi kalau yang namanya salah paham antar personal satu dan lain itu kan hal yang lumrah dan hal yang wajar, dan tidak hanya di sini, dimanapun kan saya yakin ada. Tapi alhamdulillah tidak berkepanjangan dan juga bisa diselesaikan secara kekeluargaan dengan baik. Lalu nih Pak, kalau misal ada konflik perbedaan, apakah menimbulkan dampak yang signifikan bagi masyarakat atau lingkungan sekitar? Sebenarnya kalau konflik itu berkepanjangan, yang menggerus harga diri kelompok itu tentunya akan sulit untuk dikendalikan. Nah, kalau menurut saya jalan keluarnya, kalau kita bersikap lebih dewasa itu akan cepat selesai. Artinya begini, setiap orang yang punya kemampuan itu berusaha untuk mengalah. Gitu. Mengalah itu kan belum tentu kalah. Ya, berusaha untuk mengalah. Kalau ada konflik, itu berusaha untuk menyalahkan diri sendiri dan meminta maaf lebih dulu. Itu akan cepat selesai. Tapi karena kita itu mempertahankan bukan harga diri, kalau ini harga gengsi gitu. Dan orang itu kan sangat sulit, perbuatan paling sulit itu meminta maaf loh. Sikap kita paling sulit itu meminta maaf. Karena begini, kata-kata minta maaf, njaluk ngapura itu kan sebenarnya tidak menyelesaikan masalah, tapi bisa mengakhiri dari sebuah konflik, dari sebuah masalah. Kalau kita salah, kemudian kita minta maaf, apakah lantas kemudian tiba-tiba kita tidak bersalah? Kan tidak. Kan tidak gitu. Kalau panjenengan melakukan kesalahan, sudah keliru, kemudian ditegur dan meminta maaf, kan tidak bisa membenahi sesuatu yang sudah salah. Nah, akhirnya banyakkan orang itu kan kata maaf itu sebagai kata-kata pemenang gitu, pemenang, kata terakhir dan mensudahi semuanya. Kalau di tempat kita di Indonesia ini masih terutama di Pulau Jawa ya masih banyak orang yang bisa mengampuni seseorang ketika sudah minta maaf, jaluk ngapura itu sudah selesai. Tapi satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa itu tidak lantas kemudian bisa mengganti permasalahan atau bisa minta maaf itu kan hanya mengakhiri tapi tidak bisa membenahi sebuah kesalahan. Nah, hanya saja dari situ kita anggap bahwa itu sebagai sebuah evaluasi, kemudian yang kedua untuk memperbaiki kehidupan kita yang akan datang. Kemudian ini pembelajaran bagi adik-adik dan kita semuanya bahwa sebelum kita melakukan sesuatu, kita harus pikirkan resikonya. Jangan sampai karena egois kita, karena kita merasa harga diri diinjak-injak, tapi nanti toh kita sendiri yang akan rugi. Jadi harga diri itu tidak sama dengan harga gengsi. Nah, itu. Jadi, wah ini harga diri kok saya harus kalau mereka hutang darah harus dibayar dengan darah, nyawa dibayar dengan nyawa. Sejak kapan harga diri itu kemudian menempatkan nyawa atau pertengkaran sebagai sebagai jalan keluarnya? Enggak. Yang namanya harga diri ketika kita bisa bersikap lebih dewasa. Kita bisa ketika kita sholat ya,
sholat itu kan bukan sebagai tiket untuk jaminan masuk surga sebenarnya. Tapi banyak orang yang melakukan sholat itu karena takut neraka atau menginginkan surga. Padahal yang namanya ibadah atau komunikasi dengan Tuhan itu tidak boleh ditransaksikan dengan apapun. Karena itu sebagai bentuk ketulusan kita, pengabdian kita kepada Tuhan. Kalau kita sholat, perintah sholat bahwa sholat itu bisa mengurangi atau menghilangkan perbuatan keji dan mungkar. Berarti ini untuk memperbaiki akhlakul karimah kita, memperbaiki budi pekerti kita. Jadi kalau kita sholat ini agar kita menjadi orang yang baik. Kenapa? Hubungannya apa dengan kelakuan, dengan akhlak? Sholat dengan akhlak. Dan sewu, orang itu paling tersinggung ketika kepala ini dipegang. Kepala dipegang, jidat kita dipegang, banyak orang tersinggung. Tapi dengan sholat bisa menempatkan bahwa jidat kita setara dan kaki. Nah inilah ya sebagai ritualitas kita kepada Tuhan, dan kita menjadi orang yang rendah hati, menjadi orang yang berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada orang lain, kepada masyarakat, kepada antara satu dengan yang lain. Strategi apakah yang mungkin dapat diterapkan untuk menyelesaikan konflik yang timbul akibat keberagaman di masyarakat Teguano ini, Pak? Ya, yang pasti kita harus menghormati satu sama lain. Keberagaman antara yang dimiliki oleh mereka dan yang dimiliki oleh kita itu harus saling menghormati. Ya, contoh afiliasi politik gitu. Afiliasi politik itu kan hak setiap warga negara, hak masing-masing, hak prerogatif masing-masing. Kita tidak bisa memaksakan bahwa ini harus memilih ini dan itu. Ketika kita bisa bersikap dewasa, itu tadi sudah saya sampaikan, kalau kita lebih dewasa kita akan bisa menerima semuanya, akan bisa menerima. Kalau masalah afiliasi politik itu saya sampaikan lagi bahwa masing-masing punya hak secara hak demokrasi masing-masing. Hanya saja yang menjadi bahan pertimbangan kita kan, apakah suara kita itu nanti bisa diakses atau tidak, kan itu. Yang paling penting kan di situ. Ya saya kira setiap pemilih itu kan punya alasan untuk memilih. Itu ketika perbedaan politik. Nah kemudian kalau keberagaman terkhusus di Teguano ini ya karena banyak ya yang nafsi itu sendiri. Kemudian saya ini seneng dulan ke desa-desa yang lain, dan memang tradisi atau kebiasaan masyarakat itu berbeda-beda. Kalau di Teguano ini cenderung mereka fokus pada kehidupan dan masa depan mereka masing-masing. Kemudian tidak begitu senang membahas problem atau permasalahan yang ada pada orang lain di Teguano. Tapi bukan berarti masyarakat itu apatis. Untuk gotong royongnya juga masih bagus, sosialnya juga masih bagus, solidaritas satu sama yang lain juga bagus. Dan satu hal, ketika memang ada perbedaan yang saya ketahui di Teguano ini, masyarakatnya saling menghormati sehingga tidak menjadi sebuah konflik atau persoalan ketidaknyamanan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Dan saya juga pernah menemukan di sebuah desa itu sing seneng gibah itu ada gitu, seneng gibah mek ngomong ki konco itu ngomong nanti wong liya itu asik gitu di situ. Dan itu memang sudah menjadi apa ya, kultur masyarakat. Kultur ya ora bener nek dulu apa kebiasaan oknum saja, kebiasaan oknum seperti itu. Nah sepertinya asik, tapi kalau di Teguano tidak, saya tidak menemukan itu. Ya kalau toh ada mungkin saya sendiri yang tidak mendengar gitu, tapi kebanyakan masyarakat mereka asik dengan aktivitas keseharian, aktivitas perekonomian, kemudian aktivitas sosial dan lain sebagainya.
Baik, untuk yang poin ini mungkin akan lebih mengarah ke perbedaan gender, di mana seringkali kita lihat adanya ketimpangan sosial, adanya kesenjangan sosial antara kaum laki-laki dan juga kaum perempuan. Seringkali kita tahu, kita mengetahui juga bahwa seorang perempuan terkadang sulit untuk mengekspresikan dirinya, sulit untuk berkarya, terkadang sulit untuk melakukan seni apabila ia tumbuh dalam lingkungan yang menganut paham patriarki. Lalu bagaimanakah caranya agar para perempuan tersebut tetap bisa berkontribusi untuk masyarakat, tetap bisa menyumbangkan ide, seni, kreativitas, dan berkaryanya untuk pengembangan kearifan lokal di lingkungan sekitarnya? Baik, ini menurut saya laki-lakinya yang harus banyak belajar kalau di lingkungan patriarki, ya, karena lawan dari patriarki itu kan matriarki, juga ada lingkungan yang harus menganut perempuan. Nah, kalau kita bicara gender ini kan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Satu hal yang ingin saya sampaikan kepada adik-adik semuanya, bahwa saya adalah orang yang tidak setuju ketika seorang laki-laki itu menempatkan perempuan sebagai orang kedua setelah laki-laki. Saya tidak setuju. Jadi antara laki-laki dan perempuan itu setara dan sama-sama dibutuhkan. Bagaikan saya burung yang sedang terbang dan melaju kencang, gitu. Jadi kalau hanya satu sayap ya tidak bisa. Maka bisa seiring sejalan dengan dua sayap. Dan dalam rumah tangga pun antara laki-laki dan perempuan itu sebuah tim. Jadi saling mengisi di setiap salah satu kekosongan. Misalkan seorang istri sedang repot mungkin sedang baru saja melahirkan atau sedang bekerja di luar, ya laki-laki boleh cuci piring, kemudian cuci baju atau mengganti tugas-tugas seorang istri. Itu tidak masalah, bagi saya tidak masalah. Atau sebaliknya, ketika seorang laki-laki yang kesehariannya mencari nafkah, mengais rezeki di luar, ketika laki-laki sedang masuk angin, sedang sakit, nah itu bisa diganti oleh perempuan yang bagaimana caranya untuk memperoleh untuk bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari di situ. Jadi laki-laki dan perempuan sama-sama dibutuhkan, hanya disesuaikan dengan kodratnya masing-masing. Jangan sampai laki-laki selalu menyuruh-nyuruh perempuan, atau seorang perempuan hanya menjadi tempat untuk kongkon-kongkonan atau disuruh, kemudian laki-laki sebagai tempat untuk diminta ini dan itu dan lain sebagainya. Nah, ini yang tidak benar. Yang benar adalah saling mengisi dan saling berayan bekerja sama. Nah, di lingkungan masyarakat pun untuk saat ini saya kira tidak terlalu tidak ada hal yang mengungkung seorang perempuan kalau di lingkungan masyarakat. Perempuan yang saat ini berkarir juga banyak, yang bisa mengekspresikan diri dalam kreasi apapun juga terbuka untuk perempuan. Kemudian seorang perempuan mau melakukan aktualisasi diri yang melebihi dari laki-laki juga tidak masalah menurut saya. Tapi kalau dalam lingkup keluarga biasanya ini kan wong wedok kudu nganut karo wong lanang. Nah, ini yang repot itu. Jadi aja nganut karo wong lanang, ning nganut karo sing bener. Karena gini, kalau anut wong lanang iso wong lanang kuwi ora luwih bener timbang wong wedok, kan juga bisa itu. Seperti itu. Jadi kalau menurut saya bukan masalah ini lanang atau wedok, tapi ndi sing bener, ndi sing apik, sing kudu dititut atau yang harus kita ikuti. Dan di situ juga ketika laki-laki sudah berumah tangga dan mendapatkan seorang istri, ya jangan pernah mengekang seorang istri. Kemudian kalau sebelumnya ketika masih lajang ini senang berorganisasi, ya biarkan dia tetap berorganisasi. Ketika sang istri ini ketika masih bujang, masih lajang, kemudian senang belajar, senang sekolah tinggi, ya biarkan juga sekolah tinggi. Jangan lantas kemudian ketika laki-laki saya sekolah SMP, kemudian istri saya harus cukup sampai SD saja, tidak boleh sampai SMP. Ya tidak bisa seperti itu. Kalau seorang perempuan atau seorang
istri itu masih punya minat untuk belajar lebih lanjut, ya harus didukung, harus didorong. Senang berorganisasi, ya harus didukung. Jadi kalau bisa malah justru suaminya itu nganter gitu. Nganter, mendukung dan lain sebagainya, sehingga tidak pernah ada seseorang itu yang terkungkung untuk mewujudkan suatu cita-citanya atau harapan masa depannya gitu. Lalu untuk pengembangan kearifan budaya di lingkungan sekitarnya, bagaimanakah kontribusi seorang perempuan untuk bisa ikut mengekspresikan seninya ke dalam masyarakat terkait dengan kearifan lokal yang ada di desanya mungkin? Ya, yang pertama pelajari dulu, pelajari apa yang ada di lingkungan tempat, terutama masalah kearifan lokal itu dipelajari dulu. Yang kedua, inventarisir masalah. Jadi problem apa yang ada di lingkungan itu, inventarisir masalah. Setelah observasi selesai ya, tadi dikenali dulu, observasi selesai, kemudian inventarisir masalah. Dan bagaimana caranya agar kita itu juga bisa, bagaimana caranya agar setiap masalah-masalah itu tidak hanya terjawab, tapi terselesaikan. Gitu. Nah, kalau ini tidak hanya perempuan, laki-laki pun seperti itu. Perempuan, laki-laki punya tugas yang sama. Satu hal yang ingin saya sampaikan pada adik-adik, untuk mendapatkan nilai yang bagus itu gampang. Ya, kalau panjenengan masih sekolah, adik-adik semua masih sekolah, yang penting adik-adik itu belajar dengan tekun, mempelajari setiap materi-materi yang diberikan oleh seorang guru, dipelajari semua, dicatat, kemudian belajar yang tekun. Yang kedua, ada komunikasi baik dengan guru. Insya Allah nilai itu tidak akan jeblok-jeblok amat, ora elek ini. Wong sing jenenge nilai itu ora kulak gitu. Nilai itu kan tidak membeli ya, tergantung gurunya mau ngasih nilai berapa kan terserah. Kalau kita ada komunikasi baik, ketika guru tidak bisa memberikan nilai yang bagus, paling tidak guru ora tegel nek arah nilai sing elek. Seperti itu. Apalagi panjenengan tetap tekun belajar. Jadi paling penting kan prosesnya. Nah, akan tetapi ada yang perlu menjadi catatan adik-adik. Sebagus apapun dan setinggi apapun nilai yang Anda peroleh, meskipun adik-adik ini menjadi seorang lulusan terbaik, belum sewu, masyarakat tidak butuh itu. Ketika panjenengan kembali ke masyarakat, tidak butuh itu. Berapa nilai matematikanya, berapa nilai IPS-nya, berapa nilai akuntansinya, itu masyarakat tidak butuh itu. Yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah ketika ada persoalan di masyarakat, panjenengan bisa ikut membantu untuk menyelesaikan itu. Nah, itu yang berat. Ketika nanti adik-adik ini sudah kuliah, sudah masuk perguruan tinggi, kemudian lulus menjadi wisudawati terbaik, cum laude gitu. Pakai serimpang atau tulis cum laude, kembali ke masyarakat tidak butuh serimpang panjenengan, tidak butuh itu. Predikat apapun yang disematkan oleh teman-teman itu sangat gampang diperoleh, tapi mempertanggungjawabkannya itu yang sulit. Jadi jangan sampai, kalau pesan saya ya, sebagai perempuan, jangan sampai hanya sekolah, lulus sekolah kemudian bekerja, berangkat pagi pulang malam, pulang sore, kemudian pulang berangkat, rumah tangga, dan aktivitasnya hanya seperti itu saja. Itu tidak keren, sebagai anak muda tidak keren. Jadi harus bisa melakukan hal yang besar. Melakukan hal yang besar itu tidak harus menjadi pejabat tinggi, tidak harus menjadi orang yang punya jabatan, tidak harus menjadi orang yang punya kekuasaan, tapi perbuatan besar itu adalah ketika kita mau melakukan sesuatu untuk kepentingan umum. Nah, kalau saya ingat quote dari Rachel Corrie, itu seorang aktivis kemanusiaan dari Amerika Serikat, kemudian ditindas oleh bulldozer waktu itu, dan berteriak, hidup sekali harus berarti, seperti itu. Jadi panjenengan sebagai perempuan juga
harus punya prinsip yang sama. Hidup sekali harus berarti dan harus melakukan hal yang besar yang bisa mendobrak, kalau tidak hanya mendobrak Tigoano ya, tidak hanya mendobrak Temanggung, tapi mendobrak dunia. Kalau bisa mendobrak dunia itu, bagaimana caranya agar saya benar-benar menjadi orang yang dikenal baik oleh dunia, menjadi orang yang membawa kemajuan untuk masyarakat saya, untuk daerah saya, untuk wilayah saya, semuanya berasal dari kita. Harus bagaimana caranya menjadi orang yang benar-benar hidupnya spektakuler, tidak hanya landai-landai saja, sekolah, bekerja, rumah tangga, selesai, tidak seperti itu. Dan ini bagus ketika seorang perempuan mau menerapkan ya, atau mau melakukan aktualisasi seperti itu. Contoh dalam seni budaya untuk pambeworo atau panotocoro. Panotocoro dalam ritual nganten itu, pertemuan pengantin itu biasanya kan laki-laki. Nah, bagaimana caranya agar perempuan kan boleh, perempuan itu boleh, hanya jarang sekali yang punya kemampuan itu. Oleh karena itu mulai dari adik-adik ini generasi belajar untuk bahasa Jawa yang bagus, belajar berpidato dengan bahasa-bahasa kromo inggil. Nah, sehingga dalam pementasan seni budaya pun perempuan bisa mengambil eksistensi itu, bisa mengambil job-job itu, bisa mengambil porsi itu. Kalau bisa ya MC-nya atau panotocoronya perempuan, pasrah nganten perempuan, sing nompo ya perempuan, itu akan lebih bagus. Dan kalau bagi saya tetap terbuka untuk kalangan perempuan gitu. Bagaimana cara membangun sikap anti-diskriminasi dari problem yang terjadi sehingga masyarakat mampu untuk menghargai perbedaan tersebut? Ini mestinya kan saya sampaikan dengan jawaban yang saya ulang dari tadi. Jadi yang pertama, setiap individu masyarakat harus bisa berpikir dewasa. Yang kedua, harus menghormati dan menghargai pada perbedaan itu. Nah, kalau toh memang ada sesuatu problem dalam lingkup masyarakat, ya selesaikan dengan arif dan bijak. Itu karena diskriminasi itu kan bisa disebabkan oleh macam-macam. Mungkin karena yang bersangkutan itu ora lumrah, ora podo karo kancane, sehingga dimarginalkan, dipinggirake. Tapi diskriminasi itu kembali lagi saya sampaikan, hari ini tidak muncul dari kebijakan pemerintah, tapi dari kelompok masyarakat yang ada di lingkungan itu. Mungkin yang bersangkutan ini melakukan perbuatan asusila atau hal yang mencemarkan nama baik lingkungan dan lain sebagainya. Nah, ini biasanya mendapatkan diskriminasi masyarakat seperti itu. Tapi bagaimanapun itu sebuah efek jera bagi yang bersangkutan agar tidak melakukan sebuah kesalahan. Kalau diskriminasi ditimbulkan oleh sebuah kesalahan, itu kan sama halnya dengan hukuman ya. Jadi bukan lagi diskriminasi kalau menurut saya. Itu pengucilan. Tapi kalau diskriminasi itu kan sebenarnya tidak pada posisi yang salah, tapi diperlakukan tidak adil. Nah itu. Nah ini itu tadi saya sampaikan yang berulang-ulang. Satu, harus dewasa. Yang kedua, harus saling menghormati. Yang ketiga, berusaha untuk saling memahami antara satu dengan yang lain. Kalau dengan main musik, ada beberapa paduan, terutama musik gamelan itu ada gendang, ada gembung, ada kempul, ada gambang dan sebagainya. Itu kalau cuma satu kan tidak bagus, alunannya kan tidak bagus. Tapi kalau masing-masing ini diduduk ya, ada duduknya gini, ada duduknya gini, ini kan menjadi dinamika musik yang sangat indah dan menarik untuk didengarkan. Nah, kalau kita di lingkungan masyarakat kemudian hanya satu ragam saja, hanya melakukan itu, macul kabeh, nang dhuwur kabeh, macul kabeh.
Nah, jadi tidak indah kalau tidak ada yang menanam, tidak ada yang memanen, tidak ada yang itu. Itu contoh kecil. Kemudian kalau kita melihat di pasar ada toko topi. Topi itu kelihatan bagus karena di situ banyak warna. Ada yang kuning, ada yang biru, ada yang coklat, ada yang hitam dan lain sebagainya. Tapi kalau di situ yang kita lihat hanya kuning saja atau coklat saja, pasti tidak akan begitu menarik gitu. Nah, seperti di tempat-tempat wisata itu kan, apalagi wisata untuk anak ya, permainan game untuk anak-anak itu kan ada macam-macam, ada ayunan, ada patung-patung kecil dan lain sebagainya. Itu untuk apa? Untuk memperelok dan memperindah tempat itu. Nah, begitu pula di hidup dalam bermasyarakat ya berbeda-beda, tentunya berbeda-beda. Yang satu dengan yang lain harus sama-sama saling mengenali, apalagi di lingkungan yang dekat itu lagi saling mengenali, karena memang ada orang itu punya bawaan yang berbeda-beda. Kadang yang bersangkutan itu ya bicara biasa-biasa saja, tapi karena nadanya keras jadi seolah-olah ini wongi keras, wongi atas, wongi angel dan sebagainya, padahal itu hanya kebiasaan saja. Nah, kadang-kadang ini mungkin dari aura face-nya wis ketok balak ya wong wis wedi saurunge komunikasi itu sudah takut duluan. Nah, kita harus mengenali dengan hal-hal yang seperti itu. Kemudian saya tidak menganjurkan kemudian memaklumi sebuah kesalahan fatal ya, kesalahan. Tapi setidaknya kita bersikap dewasa dan bisa memberikan kebijakan yang terbaik. Kalau yang bersangkutan melakukan kesalahan yang berupa kriminalitas, ya tentunya bisa diproses melalui proses hukum yang berlaku atau aparatur keamanan yang menindaklanjuti itu. Tapi kalau sifatnya hanya kesalahan-kesalahan kecil, kesalahan-kesalahan yang tidak begitu besar merugikan orang lain, saya kira bisa kita maklumi dan bisa kita maafkan. Kemudian persoalan-persoalan yang dianggap serius bisa diselesaikan dengan baik dan dengan kekeluargaan.